Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kagenu, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode ke-10-nya. Ya, jadi ini adalah review singkatku mengenai apa yang terjadi pada episode ke-10-nya ini tuh sendiri. Dimana secara garis besar episode kali ini tuh adalah episode penyusupan Cheat ke dalam istana untuk bertemu dengan Rose Oriana. Nah, episode ke-10 kali ini tuh sendiri tuh dibuka dengan percakapan antara si Lambda dan juga si Omega ya. Dan tentu saja ada K di sana. Dimana di sini Lambda sepertinya menjadi agen penyuplai tenaga kerja kontrak di istana Oriana. Dimana hal ini tuh dibuktikan dengan banyaknya anggota Shadow Garden yang telah menjadi pelayan di istana tersebut. Ya, entahlah apa yang si Alpha ini tuh pikirkan gitu kan dengan menaruh begitu banyak number di kerajaan Oriana. Apakah akan ada pertarungan besar nantinya di sana? Menarik nih untuk kita tunggu. Nah, selain itu Lambda juga memberikan pesan kepada si K dan juga Omega mengenai Rose Oriana. Dimana sebagai orang yang melatih Rose, Lambda meminta K dan Omega untuk tidak terlalu keras jika terpaksa harus menghukum Rose Oriana aka number 666. Namun Omega berkata kalau hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Selain indikasi Rose telah mengkhianati Shadow Garden, hukuman terhadap Rose akan diberikan langsung oleh si Shadow. Dan para anggota lainnya itu tidak bisa untuk yang namanya itu menentangnya. Nah, di sisi luar dari istana kerajaan Oriana, Cheat yang ingin masuk dengan menerobos melalui kecepatan kilatnya dihentikan oleh Epsilon yang tiba-tiba saja itu muncul di hadapannya. Di mana Epsilon menawarkan Cheat untuk masuk bersamanya ke dalam istana sebagai murid pianisnya. Oh ya, kalau kalian merasa adegan pada episode ke-10 kali ini itu sendiri tuh kayak ngebut banget, ya aku pun juga kayak gitu ngerasainnya. Dimana saat Epsilon menceritakan mengenai keadaan di Oriana Kingdom, mengenai seni adalah segalanya di sini, tiba-tiba saja Cheat dihentikan oleh si Doem bersama dengan para penjaganya. Ya, secara aturan Cheat tidak boleh masuk ke dalam istana, namun karena ia adalah murid dari si Silon yang terhormat gitu kan, seorang pianis yang sangat dibangga-banggakan di kerajaan Oriana, maka ya Cheat bisa aja masuk gitu. Ya, Cheat diperbolehkan berada di istana asalkan dia itu bersedia bermain piano untuk para bangsawan yang telah hadir. So, singkat cerita, Cheat memainkan Moonlight Sonatanya gitu kan, membuat para bangsawan itu terpesona dengan permainan pianonya. Dan Cheat langsung mengeluarkan power ulti mematikannya, yaitu mencopet dalam diam. Ya, dengan mengatasnamakan pajak dari rakyat Oriana, Cheat mengambil berbagai perhiasan mewah dari para bangsawan yang ada di sana. Nah, meskipun sudah memiliki banyak barang jarahannya, Cheat masih aja tuh penasaran dengan perhiasan yang ada di dalam sakunya si Doem. Dan langsung saja lah dia juga coba untuk mencuri barang yang ada di sana yang ternyata adalah sebuah cincin. Bener-bener ya si Cheat ini gitu kan udah dapat banyak barang jarahan masih aja nyolong ya punyanya si Doem gitu. Oh ya, saat berada di tempat istirahat, Cheat bertemu dengan si Margaret ya, yang merupakan seorang maid yang dulu tuh pernah mengurus Rose muda gitu. Dimana Margaret yang masih terpukau dengan keterampilan Cheat dalam bermain piano menawarkan Cheat untuk bekerja di dalam keluarganya. Namun ya tentu aja Cheat hanya ingin fokus saat ini tuh untuk bertemu dengan Rose senpai-nya. Oh ya, di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan karakter baru yaitu si Kevin, love interest-nya dari si Margaret sekaligus juga calon korban fitnah pada episode selanjutnya nanti. Dan kita tunggu aja lah bagaimana nasibnya si Kevin gitu kan. Nah, singkat cerita Cheat akhirnya bertemu ya dengan Rose senpai gitu kan, dimana momen haru ini tuh harusnya tuh tidak dirusak dengan Cheat yang sibuk dengan makanannya itu sendiri gitu kan. Ya, musiknya udah oke, suasananya juga udah mendukung. Cheat malah sibuk makan, sibuk ngemil dia. Ya, sambil melakukan adegan romantis yang harusnya menguras air mata, Cheat malah sibuk makan kue tanpa henti. Emang agak lain si otak MC yang satu ini gitu. Nah, secara garis besar Rose ingin Cheat melupakan dirinya, kembali pulang dengan selamat ke kerajaan Midgard, dan untuk Rose sendiri dia akan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan di kerajaan Oriana. Ya, setelah akhirnya berusaha menunggu cukup lama ya, dari siang sampai sore, akhirnya Cheat menguping pembicaraan antara si Rose dan juga si Doem. Yang ternyata pernikahan Rose dan Doem itu semata-mata hanya untuk melindungi si Reina, ibunya si Rose gitu kan, yang sebenarnya juga terlibat sama si Doem. Jadi di sini tuh Rose tuh kayak ketipu lah gitu kan. Sebelum nantinya dia bakalan tahu kebenaran mengenai ibunya dan juga si Doem yang ternyata main belakang gitu. So, ada beberapa hal menarik pada episode ke-10 kali ini, seperti pengenalan dari Black Rose yang sangat sederhana banget, dimana menurut si Epsilon, saat terjadinya bentrok antara Kekaisaran Valgata dan juga Oriana Kingdom di beberapa ratus tahun yang lalu ataupun ribu tahun yang lalu, Black Rose sempat muncul dan menghilangkan semua pasukan Valgata hanya dalam waktu 1 malam aja. Dan jika peristiwa Black Rose itu terjadi kembali di kerajaan Oriana, kemungkinan besar kerajaan Oriana akan musnah semuanya. Yang mana kalau bisa diperjelas lebih lanjut, Black Rose itu adalah suatu bentuk fenomena ataupun gerbang dimensi yang menghubungkan satu dunia ke dunia yang lain.
Dimana hal tersebut itu pernah terjadi pada 1000 tahun yang lalu, dimana ketika Kekaisaran Valgata mencoba untuk menyerang Oriana Kingdom, dan akhirnya ada salah satu orang yang mengaktifkan Black Rose tersebut, yang mengakibatkan munculnya banyak banget binatang magis yang mencoba untuk menyerang pasukan Valgata. Namun bukan hanya pasukan Valgata aja, ternyata pasukan dari Oriana Kingdom juga diserang. Sebelum akhirnya ada pihak kultus yang menawarkan bagaimana caranya untuk menutup Black Rose dan memerintah kerajaan Oriana dari balik layar. Oh ya, pada post credit kita juga diperlihatkan mengenai ibunya si Rose yang sedang mau bukan, maksudku tuh adalah penampakan dari Mordred si kursi nomor 9. Yang kalau dilihat-lihat adegan ini tuh mirip dengan adegan pada episode ke-20 dari musim pertamanya itu sendiri, dimana di sini Doem dan Mordred itu berkomunikasi melalui sebuah cermin. Dimana di sini Mordred menjanjikan salah satu kursi kosong yang ada di Sekte Diabolos itu sendiri kepada si Doem ya, jika Doem ini tuh berhasil menyelesaikan misinya di kerajaan Oriana. So, secara keseluruhan episode ke-10 kali ini tuh sendiri tuh cukup tenang banget, dan satu-satunya hal menarik di sini tuh adalah mengenai persiapan Alpha yang terkesan berlebihan banget begitu kan, dengan menempatkan banyak banget para number di kerajaan Oriana. Padahal di sana sudah terdapat salah satu Sades yaitu Epsilon bersama dengan number 559 Victoria. Ada Sedu juga di sana gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong soal si Victoria yang dianggap memiliki kekuatan yang mendekati para Sades, dan hal ini tuh adalah alasan kenapa si Epsilon itu menganggap bahwa kalau Victoria akan mampu untuk mengisi salah satu posisi Sades di masa depan. Nah, jadi bagian mana nih yang kalian suka nih pada episode ke-10 dari serialnya Shadow Garden itu sendiri? Apakah bagian di mana saat Cid ini tuh bermain piano, atau bagian di mana Cid ini tuh bertemu sama si Kevin, atau mungkin malah bagian waktu si Cid ini tuh bersama dengan Rose Oriana? Walaupun aku agak sedikit ketawa ya saat melihat Cid bagaimana dia ngomong dengan serius tapi sambil makan gitu. Dan ya kita tunggu aja nanti bagaimana tindakan yang akan diambil oleh Rose untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada di Oriana Kingdom itu sendiri, yang mana sebenarnya berdasarkan dari perkataannya si Margaret bahwa semua orang itu sekarang tuh lagi benci-bencinya tuh sama si Rose gitu kan, karena akibat dari perbuatan Rose yang menusuk si raja gitu kan, si Raphael Oriana pada season satunya kemarin gitu. Banyak banget orang-orang di Oriana Kingdom itu merasa hidupnya makin susah. Ya, pajak makin tinggi sejak Doem itu mengambil alih, bahkan untuk makan aja tuh susah gitu kan, untuk belanja aja tuh susah gitu kan. Dan hal itu bisa kita ketahui ya dari dumelan orang-orang di kerajaan Oriana gitu kan, waktu Cid ini tuh pertama kali baru pengen masuk ke wilayah istana. So, jadi kurang lebih seperti itulah review singkat untuk episode ke-10 dari animenya Shadow Garden itu sendiri. Dan bagi kalian yang pengen nonton animenya itu sendiri, kalian bisa nonton ini anime episode ke-10-nya itu di aplikasi Fitno, yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi kalian bisa nonton lewat sana. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.